sebetulnya kerukunan umat beragama itu mestinya dari dulu-dulu. Jangan cuma ada heboh kayak kasus yang di Banten itu, orang lagi kebaktian di satu rumah tangga di-stopkan oleh agama tertentu. Nah, itu kan jadi sangat bodoh sekali kalau kita lihat. Orang beragama aja kan itu kan sesuai dengan Pancasila kan. Sesuai dengan Pancasila, orang beragama tuh kenapa kok tidak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya? Kenapa orang yang lagi beragama itu kok dijahilin, kayaknya tidak setuju, tidak senang? Apakah dia menghasut untuk orang lain dari agama lain untuk masuk ke agama dia? Itu tidak mungkin punya. Kenapa punya satu ketakutan sedemikian rupa? Maunya dibubarkan, maunya di-stop orang lagi beragama. Hak-hak asasi manusia itu ada di dalam undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 10 tentang ini penghapusan diskriminasi, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008. Undang-Undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. 40 tahun 2008. Ini kan sudah ada undang-undang ini belum pernah dicabut kok. Kenapa kok orang yang beragama aja dia kan bisa yang beragama itu beragama Kristen atau apa. Dia tidak pernah, dia tahu diri. Tidak mungkin dia mau menginjilin supaya orang dari agama lain masuk ke agama dia itu satu hal yang tidak mungkin. Kenapa ada rasa ketakutan begitu dalamnya sampai-sampai orang lagi beragama kok di-stop. Jadi mereka tidak punya kesadaran hukum yang tinggi tuh. They don't have a good awareness tuh on this case tuh. Kenapa itu kok? Maka tuh Indonesia ini tidak maju-maju, Pak. Lambat maju. Kenapa? Karena banyak penduduknya 75% sangat bodoh. Itu hal kan yang tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu itu. Mengapa tidak ada yang mau dipertentangkan? Tidak ada yang dihalang-halangi. Tidak ada agama ini mesti menghasut jemaat lain untuk masuk ke agama dia. Itu satu hal yang tidak mungkin. Kenapa itu yang ditakutkan? Ada apa sebetulnya? Apakah itu satu kebodohan ataukah satu kebencian? Iya kan? Kebencian dengan agama lain tuh. Jadi buat apa Pancasila? Buat apa didengung-dengungkan kita negara Pancasila, kita penuh dengan damai, tidak ada tidak ada rasis, tidak ada diskriminasi soal agama. Mengapa kok masih itu diheboh-hebohkan terus? Saya lihat yang kasus yang di Banten itu kok kayaknya nggak masuk akal. Berarti kita ini bukannya maju, mundur. Hukum di Indonesia ini setback. Apalagi oknum-oknumnya. Sekolahlah tinggi-tinggi sudah saya bilang. Pak Lian, sepanjang manusia itu tidak mencapai sekolah S3, tetap aja negaranya kalang kabut nggak habis-habis. Dari Komisi 3 sudah saya sampaikan. Sekarang ini umum aja lah, swasta-swasta. Suruh dia kuliah S3 semua tuh. Baru bisa benar negara ini. Kalau enggak tuh, bencilah, jahillah. Kebencian tuh sudah ada ditanam. Jangan nenek moyangnya itu punya kebencian. Contohnya misalnya jangan berteman dengan orang Cina itu jahat. Itu ditanam-tanamkan. Sampai sekarang tuh masih. Apa kejahatan orang Cina Indonesia di sini? Apa yang dia lakukan? Dia kan cuma mencari uang. Dagang, nggak pernah nipu. Kalau dia nipu, ditangkap polisi juga dia kan. Menggelapkan tangkap polisi. Kok itu dijadikan alasan segala-galanya? Nah, di sisi lain, Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Muhammad Ali menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama dalam survei ini didefinisikan sebagai suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama serta kebersamaan dalam membangun masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Komentar Prof sendiri? Ya, kalau memang sudah begitu, kenapa kerukunan itu tidak terus dibina? Jadi kalau ada persekutuan ataupun ada upacara apa, diajaklah sama-sama saling bahu membahu, duduk bersama. Bila perlu mau sumbangan, kita mintakan sumbangan, sumbang berapa demi untuk kemajuan negara ini.
bukan demi untuk kemunduran, bukan untuk demi perang antar umat, itu nggak ada tuh. Jadi kesadaran hukum sesama umat beragama aja itu yang mesti ditingkatkan. Bila perlu kita adakan seminar, nanti saya yang bikin seminar tuh. Saya ocek-ocekkan nanti. Kenapa punya kebencian sampai begitu dalam? Masih kurang ya Bro. Iya, sosialisasi masih kurang banyak. Kalau sosialisasi sudah sama rata gitu, mungkin mereka kebencian tuh luntur sampai nol, turun ke titik nadir, Pak. Kalau nggak turun ke titik nadir, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi. Nggak pernah habis jadi, Pak. Bagaimana nih pandangan Prof sendiri melihat akan toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan dalam Bhinneka Tunggal Ika di tahun 2025 dan di tahun 2006? Apakah sudah ada terpenuhi atau belum? Pak, itu kebanyakan omongan di mulut, Pak. Omongan di mulut di depan publik, inilah kita toleransi, kita menjamin, kita segala-galanya. Tingkah laku setelah itu atau sebelum itu jauh daripada ucapan dia, Pak. Ucapan yang ngomong itu. Jadi ucapan ngomong itu cuma lip service. Jadi untuk menghapusi kebencian yang dia ada dalam kalbu dia supaya jangan dituduh, jangan disangka mereka punya kebencian, untuk menghapusilah, menutupin itu, Pak. Itu penuh dengan kepalsuan. Nah itu. Jadi orang Indonesia nih hidupnya betul kayak cinta tuh, penuh dengan kepalsuan aja tuh. Nah, Prof sendiri kinerja dari Kementerian Agama hingga saat ini untuk bicara masalah kerukunan dan toleransi, apakah memang semua itu sudah terpenuhi atau belum, Prof? Dimana sering terjadinya di daerah yang Prof katakan tadi, adanya penutupan atau adanya pemberhentian di dalam Yang ngomong itu cuma dari sudut sempit, Pak. Dari satu agama tertentu dia ngocehnya gitu. Supaya untuk kondusif lah. Coba dari agama yang tertindas itu, suruh dia ngomong. Betul dah omongan si A tuh. Yang ngomong yang dari mayoritas tadi dia ngomongkan supaya kondusif. Coba yang tertindas tuh, Pak. Yang minoritas. Betul dah omongan si A yang mayoritas tuh. Diuji dulu dong omongan dia tuh. Berani nggak yang minoritas menilai omongan mayoritas itu betul atau salah? Atau cuma ngomong pura-pura? Atau cuma penuh dengan kepalsuan aja? Itu yang mesti kita buktikan kan. Berarti diuji dulu ya. Diuji dulu omongan dia itu betul atau enggak, atau cuma pura-pura, atau cuma lip service mau supaya kondusif aja segalanya tuh. Nah, menurut Menteri Agama pun bahwa tantangan masa depan umat beragama bukan hanya menjadi harmoni nih, Prof, tetapi memastikan nilai-nilai agama hadir secara substantif dalam membangun peradaban yang adil, damai, dan beradaban. Pandangan Prof dengan statement dari Menteri Agama? Nggak bisa diomongkan 100% betul, Pak. Ini Kementerian Agama ini dari dulu, Pak, sudah ngomong. Mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu tentang ada FKUB segalanya tuh. Tapi berulang terus. Tidak ada stopnya. Kejadian terus berulang, Pak. Menteri A ngomong begini, sekjennya, dirjennya ngomong begini, tetap aja. Kenapa? Manusianya tuh, Pak, tidak ada kesadaran yang tinggi karena tidak sekolah tinggi. Belum ada perubahan moral. Tidak ada perubahan moral. Maka saya bilang, sekolahlah tinggi-tinggi kalau you mau sukses hidup nih. Atau you nggak usah sekolah supaya you lambat mati. Jadilah orang tolol. Iya, you jadilah orang tolol supaya lambat mati. Kalau nggak, sekolah tinggi-tinggi kayak Charles Bronson aja mencapai 104 tahun. Usianya belum mati-mati dia. Luar biasa. Nah, terusnya, apa harapan dan ketegasan dari Prof untuk pemerintah di dalam kebersamaan dibingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila untuk kerukunan umat beragama? Jadi pandangan saya, Pak Lian, itu kan ada dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau rakyat itu tolol atau bodoh itu kesalahan pemerintah, Pak. Kenapa dia nggak sekolah kan? Ada kan pemerintah itu wajib menyekolahkan rakyatnya yang tolol. Kalau rakyat nyatanya lebih banyak yang tolol daripada yang pandai, pemerintah yang salah tuh. Bukan rakyat tuh.
Dia nggak ada duit kan. Pemerintah mesti turun tangan menyekolahkan dia. Ada nggak pemerintah nemuin orang yang nggak sekolah tuh dari Dikti atau Dikbud? Ada. Yuk, ayo kita sekolah, yuk nggak usah bayar. Paling-paling dari agama tertentu, agama Buddha. Saya lihat waktu saya mau pulang, yaudah masuk sekolah di sini SD atau TK, nggak usah bayar. Ada tuh agama Buddha di dekat belakang Indosiar, nah. Ada tuh. Jadi cuma agama-agama tertentu, Pak. Yang lain mana ada. Jadi sepanjang moral, agama, intelektual dari bangsa ini tidak maju-maju, Pak, nggak bisa mencapai satu hal yang kondusif, Pak. Nggak bisa, Pak. Tetap aja. Jadi salahnya siapa? Salah pemerintah, Pak. Kenapa rakyatnya tidak disuruh sekolah tinggi-tinggi? Atau disuruh sekolah rendah lah. Yang penting dia sudah bisa baca tulis. Banyak yang buta hukum masih, Pak. Apalagi wanita-wanita di desa-desa tuh. Ngomong aja enggak, usia 13 sudah dikawinkan. Kenapa disuruh kawin cepet-cepet? Karena bapaknya sudah nggak kuat lagi nanggung dia, Pak. Nanggungin anaknya untuk makan tidak kuat. Pergilah kamu kawin-kawinlah, mau kawin dengan siapa aja. Sama kayak yang di Pontianak tuh, orang Cina-Cina tuh. Dia datang sana mau kawin, kasih 10 juta, ambillah anak saya, bawa lah, mau bawa kemana, mau mati, mau hidup tuh. Yang penting saya sudah bebas, dapat duit 10 juta. Sampai dijual, Pak, anak tuh. Sedih nggak kita? Sedih, Pak, kita. Tapi apakah kita rasakan itu? Kita nggak melihat, kan? Sama kayak Tuhan tuh, kita nggak melihat, tapi kita percaya Tuhan tuh ada. Pernah nggak yuk ketemu Tuhan, kan? Nah, saya sudah pernah ketemu Tuhan betul, Pak. Maka saya percaya. Karena saya pernah merasakan salib itu, kan. Jadi harapan dan keinginan dari Prof sendiri untuk Presiden Prabowo untuk kerukunan umat beragama 2026 ini apa? Jadi yang saya mau tuh, Pak, bukan cuman bagus di ujung aja, dari hulu ke hilir. Cuman bukan bagus di hilir, dari hulunya mesti dibina semua tuh, Pak. Jadi kalau memang itu mesti kesadaran itu dari hulu sampai ke hilir, Pak. Bagaimana kesadaran itu bisa diciptakan? Sekolah, Pak, tinggi-tinggi. Semua rakyat itu disuruh sekolah tinggi-tinggi, Pak. Jadi pemerintah siapkanlah budget untuk menyekolahkan rakyatnya tuh. Buat apa suruh makan terus MBG kan? Sekarang sudah keracunan, nggak lama lagi nanti di stop karena terlalu banyak yang keracunan. Pakai aja uang untuk sekolah, Pak. Pakailah uang untuk sekolah, yang nggak sekolah sekolahkan, yang nggak sekolah sekolahkan. Tapi dengan pendaftaran yang ketat, jangan nanti mau sekolahkan aja uangnya dikorupsi pula nanti. Karena Indonesia ini kan negara korupsi nomor 1 di muka bumi ini. Itu Indonesia. Dan orang Indonesia ini adalah manusia yang paling jahat di dunia tuh, di muka bumi ini. Mau ngomong apa ya? Memang iya. Lihat aja sekarang nih perampokan di Jakarta Selatan pakai pistol, Pak, sudah nembak dia. Sudah brutal ya, Pak. Sudah brutal. Kenapa? Karena polisi tidak bisa lagi menjaga warganya. Polisi tidak bisa lagi mengamankan warga negaranya. Mengayomi. Dia cuma bisa rebutan jabatan aja. Sekarang ini rebutan jabatan. Itu betul, Pak. Ada lagi, Bro? Jadi saat ini kalau you mau aman, you ngamankanlah diri you sebaik-baiknya. Kalau enggak, pemerintah negara sudah tidak bisa mengamankan you. Itu aja. Nggak bisa lagi. Kalau satu polisi mesti menjaga 150 orang, nggak bisa terjaga, Pak. Dia ngamankan diri dia sendiri aja nggak bisa, apalagi ngamankan orang lain, kan. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof.